Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 3 Part 5. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Para campers kini berusaha pulang dengan menggunakan rakit buatan. Semuanya merasa senang, kecuali si Ben yang harus berpisah dengan si Bumpy. Namun tiba-tiba datang ombak besar yang menerjang rakit mereka. Akibatnya, mereka semua pulang kampung lagi ke Isla Nublar. Sementara si Ben, dia merasa senang karena nggak jadi berpisah dengan si Bumpy. Setelah itu, para campers rapat di rumah pohon mereka. Berbagai cara telah mereka coba, tapi nggak ada yang berhasil. Darius bilang, satu-satunya cara terbaik adalah dengan menggunakan rakit, tapi harus ada layar yang kuat untuk menahan angin. Kenji bilang, di atas menara pengawas ada gantole yang bisa mereka gunakan sebagai layar. Kemudian, mereka langsung menuju ke menara pengawas dengan menaiki gondola yang menggunakan tenaga panel surya. Kenji berpasangan dengan Semi, dan Yasmina berpasangan dengan Brooklyn. Sedangkan si Ben, dia nggak mau ikut, katanya mau nemenin si Bumpy aja. Akhirnya, Darius pun nggak ikut karena dia mau nemenin si Ben yang kelihatannya lagi ada masalah. Setelah sampai di atas, Kenji dan Semi langsung melihat-lihat sekitarnya dengan teropong. Sedangkan Brooklyn dan Yasmina segera bergegas untuk mengambil gantole. Sementara itu, Ben bilang ke Darius kalau dia sebenarnya nggak mau pisah sama si Bumpy, karena si Bumpy udah menjadi sahabat sejatinya yang selalu menemaninya saat senang maupun susah. Semi yang lagi asik main teropong, tiba-tiba melihat sesuatu. Kembali ke Brooklyn dan Yasmina. Mereka baru sadar kalau ternyata di tempat itu adalah sarangnya di Morphodon. Kenji dan Semi berhasil masuk ke dalam gondola. Sementara Brooklyn dan Yasmina, mereka berdua kabur dengan menaiki gantole. Ketika mereka hampir lolos, tiba-tiba seekor di Morphodon muncul dari atas, sehingga membuat Brooklyn dan Yasmina jatuh ke pepohonan. Ketika di Morphodon itu akan menyerang Darius dan Ben, tiba-tiba Bumpy muncul dan menghajarnya. Akhirnya, mereka semua berhasil selamat. Lalu Kenji dan Semi ngasih tahu ke yang lain kalau mereka melihat kapal Mitch dan Tiff yang nggak jauh dari pantai. Mengetahui itu, Ben pun jadi lega, karena si Bumpy bisa ikut mereka pakai kapal itu. Setelah berganti kostum superhero, mereka lalu berenang menuju ke kapal itu. Saat mereka sampai di atas kapal, tiba-tiba setelah puas ngerjain Darius dan Brooklyn, Kenji lalu menjalankan kapal ke dermaga untuk mencari bahan bakar yang udah tinggal sedikit. Captain Kenji at your service. Ketika mereka sampai di dermaga, tiba-tiba terjadi benturan oleh sesuatu yang menyebabkan bagian bawah kapal bolong. Mau nggak mau, mereka harus segera menutup lubang itu sebelum kapal tenggelam. Karena hari semakin gelap dan berkabut, mereka lalu berpencar untuk mencari bahan bakar dan juga alat yang bisa digunakan untuk menambah lubang di kapal itu. Darius berhasil menemukan selotip dan juga melihat pagar kandang yang jebol.
We all need to get to the boat now. Tak lama kemudian, Darius, Brooklyn, dan Ben dikejutkan oleh 2 ekor Ouranosaurus yang langsung mengejar mereka. Singkat cerita, mereka semua berkumpul kembali, kecuali Sammy yang masih nyasar. Untungnya, dia ketemu si Bumpy yang melindunginya dari si Ouranosaurus. Let's get you back to Ben and Yaz. Good girl. Let's go. Setelah itu, mereka semua berlari ke dermaga dan segera menambah lubang di kapal. They're coming. Come on, Bumpy, hurry! Akhirnya Kenji berhasil menyalakan kapal dan pergi dari tempat itu. Tapi si Ouranosaurus masih terus mengejar karena ternyata mereka bisa berenang. Dengan menggunakan kembang api, akhirnya mereka bisa mengusir para Ouranosaurus sambil merayakan malam tahun baru. Setelah kejadian itu, Darius merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengan pulau itu. Getting next level weird. Then peaceful herbivores attack us and take over the dock? Worse than that. It's like the whole island's out of balance somehow. Keesokan harinya, Kenji bilang dia baru ingat kalau ada dermaga lain di dekat Gria Tawang milik ayahnya. Akhirnya, mereka pun ke sana dengan sisa bensin terakhir. That's it. Di tengah jalan, mereka melihat seekor Monoloposaurus. Darius bilang hewan itu penyendiri dan gak berbahaya. Some owners. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi setelah mereka pergi, hewan itu manggilin teman-temannya. Setelah sampai di sana, mereka terkejut melihat barang-barang mewah milik ayahnya Kenji. Tak lama kemudian, para Monoloposaurus mulai berdatangan ke tempat itu. Dari atas, Ben yang melihat si Bumpy bertingkah aneh, lalu memutuskan untuk memeriksanya bersama dengan Yasmina dan Sammy. Di tengah jalan, mereka dicegat oleh para Monoloposaurus yang udah menerobos masuk ke dalam. Sementara itu, Darius menemukan sebuah kompas dan mengambilnya. Tiba-tiba, seekor Monoloposaurus diam-diam masuk ke ruangan itu. Darius, Brooklyn, dan Kenji berusaha sekuat tenaga menahan pintu, tapi nggak berhasil. Mereka lalu mencoba kabur lewat lorong lift. Kembali ke Ben, Yasmina, dan Sammy. Mereka berusaha keluar lewat saluran udara. Lalu tiba-tiba mereka berhasil lolos dan sampai di garasi yang banyak mobil angkotnya. Sammy dan Yasmina lalu menemukan sebuah lem silikon dari dalam loker. Kembali ke lorong lift. Lagi-lagi mereka diserang oleh seekor Monoloposaurus. Brooklyn! Untungnya mereka berhasil selamat. Kembali ke garasi. Setelah mengambil bensin dari beberapa angkot, 2 ekor Monoloposaurus muncul.
Mereka lalu berusaha kabur dengan salah satu angkot yang masih ada bensinnya. One more to go. Ready. Di luar, mereka ketemu Darius, Brooklyn, dan Kenji yang lagi lari ngejar-ngejar angkot. Dan dengan bantuan Bumpy, akhirnya mereka semua berhasil selamat. Sementara itu, sebuah drone misterius terbang di dalam hutan. Lalu tiba-tiba, seekor dinosaurus misterius menghancurkannya. Keesokan harinya, setelah menambah lubang di kapal, mereka harus menunggu selama 2 hari biar lemnya kering dan nempel. Sammy lalu ngobrol sama Brooklyn. Dia minta bantuannya untuk mencari tahu tujuan Mantah Corp yang menyuruhnya menjadi mata-mata. Mendengar itu, Brooklyn pun setuju karena dia juga sebenarnya penasaran sama ruang E750 yang dia temukan. Finally unboxes the secret of E750. Sementara itu, si Kenji yang lagi iseng nyawer duit gopean ke para kompi, tiba-tiba kompasnya dicolong. Mereka pun jadi main kejar-kejaran dengan para kompi hingga sampai ke pintu Taman Jurassic. Jurassic Park. Mereka masuk ke dalam dan melihat kompasnya ada di atas bangunan. Look! Easy. Come on, Kenji. Like that. Saat mereka hampir sampai di atas, tiba-tiba seekor Velociraptor muncul. Untungnya, Darius berhasil mendapatkan kompasnya. Tapi saat mereka akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba mereka ketahuan oleh si raptor. Mereka lalu segera kabur keluar dan masuk ke dalam mobil jeep tak jauh dari situ. Start the engine! Start the engine! Kenji langsung tancap gas, tapi si raptor masih terus mengejar hingga akhirnya mobil jeep mereka terbalik dan si raptor ketindihan mobil. Para kompi lalu berdatangan dan akan memangsa si raptor. Tiba-tiba si Darius merasa nggak tega. Kenji pun terpaksa nyawer gopean lagi untuk mengalihkan para kompi. Setelah itu, mereka membebaskan si raptor yang kejepit. Setelah si raptor terbebas, Darius mencoba menenangkannya. Tapi si Kenji malah iseng nyambit pakai gopean yang membuat mereka langsung lari terbirit-birit. Sementara itu, Brooklyn dan Sammy masuk ke dalam ruang E750. Mereka menemukan sebuah laptop dan membuka beberapa file video. Terlihat rekaman Dr. Wu yang mengatakan kalau dia telah menciptakan dinosaurus hibrida yang disebut Scorpios Rex. Karena eksperimennya masih belum sempurna, Dr. Wu akhirnya memutuskan untuk membekukannya di ruang E750. Hingga akhirnya, Kenji yang usil berhasil membebaskannya. Mengetahui adanya bahaya besar, mereka lalu segera berlari keluar untuk memperingatkan yang lainnya. Sementara itu, Darius yang lagi ngeliat-liat Gallimimus di tengah hutan, tiba-tiba menemukan seekor dinosaurus yang mati mengenaskan di atas pohon.
Tak lama kemudian, Darius bertemu dengan Brooklyn dan Sammy. Mereka ngasih tahu Darius mengenai Scorpios Rex, dinosaurus hibrida yang jauh lebih buas dan agresif daripada Indominus Rex, yang saat ini lagi berkeliaran. We have to leave the island now. Mereka lalu segera memberitahu Kenji dan yang lainnya untuk segera berkemas. Saat mereka sudah bersiap untuk berangkat, tiba-tiba Yasmina memberitahu yang lain kalau mereka nggak bisa naik kapal sekarang karena ada ulti Kadita. Akhirnya, mau nggak mau mereka harus bertahan di rumah pohon sambil menunggu situasi aman. What's important right now is that we come up with a plan. Now look around for some wires. Setelah menyiapkan perlindungan di sekeliling pagar, tiba-tiba terdengar suara auman Scorpios Rex yang sangat mengerikan. Mereka pun segera bersembunyi di atas pohon. Tak lama kemudian, Scorpios Rex pun muncul. Makhluk itu mengetahui keberadaan para campers dengan mendeteksi sakit panas dalam di tubuh mereka. Kemudian, Scorpios Rex menampakkan wujudnya sambil bergaya. Lalu setelah itu dia menghilang. Tiba-tiba Scorpios Rex udah ada di atas pohon dan dia langsung melompat menyerang para campers. Lalu sebuah petir menyambar pohon yang membuat Scorpios Rex terdiam sejenak. Melihat ada kesempatan, mereka pun segera kabur. Tapi setelah api padam, Scorpios Rex kembali menyerang para campers. Ketika para campers hampir game over, tiba-tiba perhatian Scorpios Rex teralihkan oleh suara dinosaurus lain dari kejauhan. Makhluk itu pun pergi meninggalkan para campers. Setelah merasa keadaan sudah aman, tiba-tiba mereka melihat perut Sammy ketancep duri-duri Scorpios Rex yang akhirnya membuatnya pingsan. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 3 Part 5. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan kelanjutannya di alur cerita film berikutnya.